Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semoga selalu dalam limpahan berkah Tuhan. Pada kesempatan ini saya tidak bermaksud menggurui, namun lebih sekedar sharing. Jika tidak berkenan, tidak perlu dimasukkan hati, apalagi menjadi masalah baru. Tetapi jika bermanfaat, syukurlah. Memang itu yang saya harapkan. Kembali pada pengantar video tadi, bahwa pandemi COVID memang sudah berlalu. Akan tetapi, tentu tidak berarti sudah akan selesai. Dan masih banyak kemungkinan munculnya fenomena baru, entah karena faktor mutasi alam atau karena sebab lain yang belum diketahui. Intinya adalah setiap hari tubuh kita akan berpotensi bersinggungan dengan berbagai virus, bakteri, atau hal lain yang menyebabkan tubuh kita terganggu atau sakit, bahkan berakibat fatal, yaitu meninggal dunia. Pada pengantar tadi diceritakan adanya dua fenomena terkait COVID-19, yaitu seorang pejabat yang lumayan tinggi di BUMN usia sekitar 55 saat badan merasa meriang dan menunda periksa, tetapi tubuhnya tidak kuat menahan cepatnya serangan virus hingga dipanggil Tuhan. Dari sisi gizi dan fasilitas kesehatan tentu tidak perlu diragukan. Akan tetapi, mengapa begitu lemah daya tahan akibat infeksi COVID-19? Situasi ini mirip dengan kondisi umum di benua Amerika maupun Eropa. Kita semua tentu setuju jika cara hidup mereka dipandang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan, kesehatan lingkungan, hingga sarana kesehatan serta obat-obatan maupun peralatan medis. Dengan dukungan hal-hal tersebut, tetap saja mereka tak berdaya hingga membuat frustasi para pemimpin di negara maju tersebut. Yang kedua, berikutnya adalah fenomena di mana ada anak usia 20 tahun tinggal di desa dan berprofesi orang tua adalah petani yang sekaligus perajin batu bata. Jelas-jelas bersentuhan dengan anak yang positif COVID, tetapi dirinya tidak tertular. Dugaan saya bapak ini tetap tertular, tetapi karena aktivitas harian terpapar sinar matahari langsung, bersentuhan dengan tanah, air, dan juga udara bersih, berdampak pada kekebalan yang ekstra, hingga virus tak mampu berkembang. Kebetulan bapak ini sering ngobrol pada malam hari di gubuk saya, baik sebelum maupun sudah anaknya terpapar COVID-19. Dari hal tersebut, pembelajaran apa yang bisa kita petik? Peristiwa tersebut bagi saya menjadi inspirasi sharing dalam video ini. Bagaimana kita harus menyelaraskan energi tubuh kita dengan energi alam. Sumber hidup semua makhluk hidup di bumi kita ini, agar tubuh kita memiliki imunitas, khususnya terhadap gangguan dari luar, baik berupa virus maupun bakteri. Bapak Ibu,
hidup kita, makhluk hidup yang lain, tanaman, hewan, dan sebagainya, selalu bergantung dengan alam, bumi, udara segar, matahari adalah sumber energi hidup seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, seringkali kita mengabaikan itu, terlebih bagi Bapak Ibu yang sangat jarang dengan alam. Misalnya Bapak Ibu yang bekerja di kota, di kantor, kapan terakhir kaki Bapak bersentuhan dengan tanah, dengan matahari dan udara segar secara khusus? Fenomena inilah yang mau saya angkat, bagaimana kita seringkali menyempatkan tubuh kita berinteraksi dengan mereka, dengan tanah, dengan udara segar, dengan sinar matahari secara bersamaan. Sempatkan sekurangnya seminggu sekali bisa berinteraksi dengan mereka. Kenapa? Karena memang makhluk hidup, khususnya manusia, hidupnya bergantung dari mereka. Sampai ada pepatah atau pernyataan bahwa manusia hidup akan kembali ke tanah. Beruntung bagi Bapak Ibu Saudara yang karena tinggal di daerah yang memungkinkan untuk bisa jalan kaki tanpa alas, atau malah bekerja dengan cara-cara yang terhubung langsung dengan sumber-sumber energi hidup ini, maka adalah terbangunnya kekuatan imunitas tubuh. Ini penting karena seluruh penyakit yang datang tidak bisa kita tolak, tetapi tubuh akan punya mekanisme bagaimana mereka menanggapi dan membuat tubuh kita lebih kebal. Dan bila secara khusus juga melakukan hal seperti ini dengan mengeningkan pikiran atau meditasi, tentu tidak hanya fisik kita yang kuat, tetapi juga pikiran kita akan lebih tenang. Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan makhluk yang lain, yang mana saling mempengaruhi, dan ini yang kemudian menjadi hal biasa jika tubuh kita selaras dengan energi besar kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada musim di mana flu itu hampir menjangkiti sebagian besar umat manusia, khususnya di Indonesia pada musim-musim tertentu. Kenapa? Pada saat itu daya tahan tubuh sebagian besar orang melemah, tetapi tentu tidak semua orang kena. Nah, ini contoh bagaimana tubuh yang akan selalu menyerap energi alam itu akan aman dari gangguan-gangguan virus bakteri yang mengganggu kita. Khusus terkait dengan ketenangan pikiran, juga akan membuka energi-energi positif kita, sehingga
pikiran kita akan fokus pada hal yang menjadi peran kita di setiap waktu. Artinya tubuh kita kemudian tidak terpenjara oleh pikiran-pikiran kita yang kemana-mana dan seringkali melampaui kemampuan fisik. Keterbatasan fisik seringkali tidak disadari oleh pikiran. Maka dengan menyelaraskan tubuh dan pikiran dengan energi semesta jagat raya yang lebih besar, ini akan menyamakan frekuensi, menyamakan energi, sehingga tubuh kita atau hidup kita tidak lebih mudah tereliminasi. Sebagai gambaran, frekuensi kita itu ketika nyambung dengan frekuensi semesta, tentu akan mengalir lebih tenang, lebih santai, dan yang lebih penting, tentu makna hidup kita akan semakin berarti bagi kehidupan ini, bagi keluarga Anda, bagi lingkungan, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Ini sudah lebih dalam masuk ke aspek spiritualitas, tetapi menurut saya menjadi penting agar tubuh kita mampu menopang apa yang menjadi jalan hidup kita dimanapun kita berada. Demikian sharing singkat saya. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi, coba dilakukan sekali-sekali, syukur seminggu sekali sekurangnya, untuk menyentuh tanah secara langsung, menyerap matahari, angin segar, air segar, dan menjernihkan pikiran agar menjadi segar, sehingga hidup kita hari demi hari akan selalu segar, sampai pada saatnya Tuhan memanggil kita karena dianggap selesai menjalani hidup di kehidupan ini. Terima kasih.